Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Hari ini Allah mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu di tempat yang diberkahi juga insya Allah, di Masjid Khairul Insan di MUC Building Jakarta Selatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iDream yang ada di Masjid Khairul Insan atau dimanapun Anda berada semuanya, kembali hari ini kita bersyukur bisa menghadiri lagi ya kajian tematik yang rutin kita laksanakan insya Allah. Seperti biasa hari ini sudah ditemani saya oleh seorang ustadz yang sudah kita kenal bersama. Sahabat iDream semuanya bisa menikmati siaran ini ya. Jangan lupa juga bisa menikmatinya di streaming kita www.idreamradio.id, atau juga sahabat iDream yang ada di Jabodetabek bisa di frekuensi 1044 AM. Dan jangan lupa ini juga live streaming di YouTube, channel YouTube kita di iDream TV seperti itu. Baik, hari ini kita akan kajian, insya Allah akan ditemani oleh Ustadz kita. Beliau Ustadz yang sudah kita kenal bersama insya Allah, Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi MA. Beliau ini merupakan seorang Ustadz yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Modern Gontor ya, di Ponorogo Jawa Timur, kemudian mendapat gelar LC di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, jurusan Al-Quran dan Dirasat Islamiyah. Kemudian juga mendapatkan gelar MA dan juga doktornya di Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM, Fakultas Syariah, jurusan Al-Quran dan Hadis, seperti itu. Sekarang beliau juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Ikatan Dai Indonesia, IKADI DKI Jakarta ya, Ustaz ya. Dan beliau juga sudah pernah menjadi juri aksi Asia Indosiar, seperti itu. Dari backgroundnya sudah sangat jelas bahwa beliau adalah orang yang sangat berkapasitas untuk menerangkan tentang agama seperti itu ya. Baik, kita langsung sapa saja sahabat iDream semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ya? Baik. Insyaallah, alhamdulillah. Hari ini apa yang mau kita bahas nih, Ustaz ya? Kurang lebih beberapa saat ke depan. Insya Allah kita bersama akan membahas tentang siapa yang paling baik amalnya. Ini bisa pertanyaan, bisa juga pernyataan. Karena kita akan membahas berdasarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang ahsanu amala. Itu pembahasan kita insya Allah 1 jam atau kurang ke depan. Insya Allah kita akan mulai semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin ar-rasul an-nabi al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu catatan terbaik kita insya Allah kita hadirkan pada malam hari ini, catatan ibadah kita, catatan amal soleh kita. Mudah-mudahan sekian banyak catatan-catatan yang sudah kita koleksikan dan catatan-catatan berikutnya yang insya Allah sedang kita upayakan akan menjadi tanda-tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang layak mendapatkan kebaikan-kebaikannya di dunia dan layak pula mendapatkan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang diutus oleh Allah sampai akhir zaman, berlaku sunnah-sunnahnya, berlangsung keteladanannya. Mudah-mudahan kita umatnya dapat mengambil, meneladani dan mengamalkan semua bimbingannya, sunnah-sunnahnya, dan dengan demikian insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Tema hari ini adalah siapa yang paling baik amalnya.
Kalau di sekolah tentu ini pertanyaan, siapa yang paling baik amalnya? Mungkin angkat tangan semua. Tapi dalam bab ini yang kita bahas adalah 3 ayat Al-Quran Al-Karim yang menyebut konsepsi ahsanu amal. Yang pertama adalah surat Hud ayat yang ke-7, sesuai dengan urutan dalam mushaf. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy Allah adalah di atas air. Untuk apa semuanya? Ternyata semuanya adalah dalam rangka Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah surat Al-Kahfi ayat yang ke-7 juga. Ini mudah dihafal. Tadi surat Hud ayat ke-7, kemudian surat Al-Kahfi ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang ada di bumi ini sebagai zinah, perhiasan, keindahan, kebagusan, sesuatu yang menjadikan kehidupan kita baik, indah, dan sebagainya. Namun semuanya juga ada kata li ajlihi. Untuk apa semuanya? Semata-mata sebagai alat uji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan siapa yang paling baik amalnya. Kemudian ayat yang sangat masyhur tentunya surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Ada li ajlihinya, yaitu liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Berarti kata kunci dari ketiga ayat ini adalah sebuah ujian dari Allah, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai nanti berakhir kehidupan. Sesungguhnya apapun yang ada, apapun kehidupan manusia, semata-mata adalah alat uji dari Allah untuk kita mampu menunjukkan bahwa kita mampu memenuhi tuntunan Allah, memenuhi semua yang Allah sebutkan sebagai manusia yang paling baik amalnya. Sahabat Aidrin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini pertanyaan kita. Siapakah yang paling baik amalnya? Perspektif ayat-ayat Al-Quran tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebelum itu kita bahas terlebih dahulu. Sehebat apapun orang beramal, kalau tidak melayakkan surga, kita katakan itu tidak baik amalnya. Sehebat apapun, sebanyak apapun amal yang dilakukan seseorang, kalau tidak melayakkan surganya, berarti tidak ahsanu amal. Sekerap apapun, bahkan setinggi apapun amal seseorang, kalau tidak melayakannya mendapatkan surga Allah, berarti tidak masuk kategori ahsanu amal. Kita catat di beberapa hadis, ini luar biasa. Ternyata sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mendapatkan jaminan surga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal yang berbagai. Bukan dengan satu amal, bukan dengan amal itu saja, bukan dengan amal yang sangat sempit, tapi ternyata mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal. Kalau demikian berarti bahwa ahsanu amala adalah amal yang terbaik sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Contoh saja, ini hadis sahih. Sahabat Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu an
Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni, beritahu kepadaku, apa amalmu yang kemudian kamu berharap sangat bermanfaat untuk dirimu? Kenapa? Karena aku tadi malam, kata Rasul, bermimpi sendalmu berada di dalam surga. Sahabat Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu, apa amal yang melayakkan beliau menuju surga? Karena ini jaminan dari Rasul, karena ini bisyarah, bisyarah itu kabar gembira, maka sudah pasti. Kalau sekarang nggak ada yang bisa ngasih kabar gembira, udah ditutup. Apalagi memvonis, apalagi menjamin, nggak mungkin. Kalau Rasul SAW diberikan oleh Allah wahyu, siapa-siapa sahabatnya yang kemudian diberikan kabar gembira, bisyarah ataupun jaminan bahwa ia adalah salah seorang calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata Bilal? Amal yang menurut aku amat sangat bermanfaat bagi diriku, yang selalu aku lakukan adalah tidaklah aku berwudu apakah siang atau malam, melainkan aku menunaikan sholat atas wuduku tersebut. Subhanallah, kalau kita katakan cuman wudu, tapi bukan cuman. Inilah amal terbaik dari seorang sahabat mulia Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu. Kita catat lagi beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang telah dan pernah membunuh 100 manusia, dosa besar. Tidak ada amalnya yang dalam tanda kutip bisa dibandingkan dengan dosanya yang sangat besar. Tapi Masya Allah, itulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sahabat itu disebut calon penghuni surga karena taubatan nasuha, karena taubatnya yang sungguh-sungguh. Berarti amal terbaik dia adalah taubatan nasuha, karena ternyata dihitung antara jarak dia menuju kepada tempat yang insya Allah di situ taubatnya akan lebih baik, di situ akan mendapatkan komunitas yang lebih baik, di situ insya Allah lingkungannya kondusif. Ternyata dihitung hanya lebih sedikit saja dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan, hanya sejengkal, tapi dilayakkan oleh Allah untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadis sahih, berarti ada amal terbaik bagi dirinya, memang sesuai dengan keadaannya. Sekarang jangan coba, nggak boleh coba-coba. Saya bunuh dulu 100 nyawa, habis itu nggak bisa juga. Tapi begitulah kita membaca perspektif hadis tersebut. Masya Allah, sahabat Adrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rumit adalah ketika ada seorang penzina yang kemudian hanya memberi minum kepada anjing yang kehausan. Akhir kisahnya adalah dicatat di dalam hadis bahwa dia adalah juga menjadi salah seorang calon penghuni surga. Ia memberikan kebaikan yang itu adalah ahsan amala bagi dirinya. Wallahu a'lam. Kita katakan dari beberapa hadis ini yang mengkisahkan sahabat-sahabat, yang mengkisahkan orang-orang yang kemudian mendapatkan jaminan surga, maka konsepsi ahsanu amala adalah konsepsi yang disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Jangan membatasi surga hanya untuk amal tertentu saja. Amal yang dikhususkan itu berarti kita sudah menafikan sekian banyak kisah-kisah manusia-manusia yang mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira, mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain ada 70.000 umatku, ya, sab'una alfan min ummati yadkhulul jannata bighairi hisabin. Di antaranya alladzina la yastarkun, ada 70.000 di antara umatku yang nanti masuk surga tanpa dihisab. Sepertinya kita nggak masuk hitungan. 70.000 dikit banget. Sahabat aja udah berapa, plus tabiin, plus ya setelah itu imam-imam mazhab, kita berikutnya udah sekian M gitu ya, jumlah orang-orang yang beriman.
Tetapi semangat dari ini adalah bahwa sesungguhnya 70.000 umatku ternyata ada beberapa amal yang dilakukan oleh mereka yang menjadikan mereka mampu kemudian menuju surga Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa dihisab. Tentu ini amal yang ahsan, amal yang terbaik yang berhasil mereka lakukan. Semangatnya seseorang yang dilayakkan oleh Allah untuk menuju surganya, maka kita katakan orang itu amalnya adalah ahsan. Kalau tidak mungkin mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la yastarqun, ya. Kemudian wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka yang tidak selalu meminta diruqyah. Kemudian mereka juga tidak pernah mengatakan sial karena faktor burung, faktor alam, ya, tidak ya mengatakan apapun kesialan, tidak ada dalam kamus mereka kata sial. Karena semuanya adalah menjadi ketentuan Allah. Dan yang ketiga, mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat tadi. Yang pertama adalah Allah dampingkan antara ahsanu amala, surat Hud ayat yang ke-7, dengan penciptaan langit dan bumi, dengan arsy Allah Subhanahu wa taala yang agung. Korelasi dari makna ini adalah bahwa semua yang Allah ciptakan, dari langitnya, dari buminya, dari semua alamnya, adalah dalam rangka menguji kita. Ujian itu adalah sesuatu yang harus dilalui oleh siapapun. Tapi hasil masing-masing ujian tidak ada yang sama. Dan tidak ada manusia yang tidak mau atau menolak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korelasinya, semua penciptaan Allah itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya dalam memakmurkan ciptaan Allah. Maka manusia-manusia yang mampu memakmurkan ciptaan Allah, apapun itu, alam ini, buminya menjadi baik, kemudian seluruh keadaannya menjadi baik, maka itu tanda seseorang mampu menjadikan amalnya menjadi amal yang ahsan. Begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sering membatasi amal. Malah kalau dikatakan amal itu sifatnya adalah sukarela. Kalau yang wajib itu bukan amal. Ayo Pak, kita beramal. Biasanya yang sukarela, charity lah bahasa sekarang. Padahal maaf, ketika ada petani yang mencocok tanam, kita tidak pernah katakan dia sedang beramal. Kita katakan dia sedang bekerja. Ada atlet yang sedang mempertahankan misalnya kejuaraan tertentu, kita tidak katakan dia sedang beramal, tapi dia sedang berolahraga, berkompetisi. Ada orang yang makan, kita tidak katakan dia sedang beramal, enggak. Kita katakan dia sedang makan. Seolah-olah yang dinamakan beramal itu adalah sesuatu yang sifatnya sukarela, charity, sementara pekerjaan kita, profesi manusia, keseharian kita tidak disebut sebagai amal. Ada enggak orang yang lagi tidur kita bilang, ih dia lagi beramal tuh? Enggak ada ya. Atau orang lagi makan, amalnya baik banget ya, amalnya banyak banget gitu ya. Padahal dalam kamus Al-Quran, kamus hadis, semuanya itu disebut amal. Kalau tidak, bagaimana kita memahami? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apakah makan kita tidak dicatat? Dicatat. Apakah tidur kita tidak dicatat? Apakah kita bekerja tidak dicatat? Kalau itu bukan amal, maka ayat ini tidak masuk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Berarti yang dicatat hanya infak, yang dicatat hanya sholat, yang dicatat hanya puasa, hanya ibadah haji. Orang bekerja, naik kendaraan nggak dicatat. Padahal itu adalah amal dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa sunnah. Demikian juga orang yang bercocok tanam, pedagang,
yang menunggu dagangannya di kios misalnya, kita katakan dia sedang beramal. Cuman bahasa kita lazimnya ia sedang bekerja. Padahal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah berlaku untuk pedagang yang sedang nunggu dagangannya, berlaku untuk mahasiswa yang sedang belajar, yang sedang belajar bersama, yang sedang menggunakan komputernya, yang sedang melakukan apapun. Kalau kita batasi kata amal, maka sulit untuk untuk menjadikan manusia itu mampu mencapai ahsanu amal. Maka dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul amali afdol, ini bahasa lain ada afdol, bisa ahsan, apa amal yang paling utama? Ternyata jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Jawaban pertamanya as-sholatu fi awwali waktiha, salat pada awal waktu. Tapi ketika kemudian ditanya lagi pertanyaan yang sama, jawabannya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ternyata untuk pertanyaan yang sama jawabannya berbeda lagi, al jihadu fi sabil. Karena keadaan kita tidak ada yang sama, faman ya'mal, dan semuanya innalladzina amanu wa amilus sholat, semua ayat itu berlaku untuk apapun yang dilakukan oleh manusia dan bisa menjadikan semuanya menjadi ahsanu amala. Pegawai bisa ahsanu amala dengan kepegawaiannya. Pedagang bisa mencapai ahsanu amala dengan perdagangannya yang baik. Bahkan salah satu yang akan mendapatkan surga Allah adalah at-tajir as-saduq, pedagang yang jujur. Demikian, tidak mungkin kalau kita mengandalkan satu, wallahu alam, kapan kita mencapai ahsanu amalah. Kemudian surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zina. Zina ini banyak juga di dalam Al-Quran. Ada zuyyina linnas al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Zina ini adalah semua yang ada kita nikmati anugerah Allah, semua sarana prasarana ini namanya zina. Baik materi maupun non materi. Kendaraan itu zina, harta itu zina, anak itu zina, kemudian istri itu zina. Semuanya yang anugerah Allah di atas muka bumi ini namanya zina. Ternyata Masya Allah, semua zina-zina yang sangat banyak itu semangatnya adalah apakah kalian mampu dengan zina-zina tadi mencapai ahsanu amal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang punya 1M zinahnya, itu peluang untuk ahsanu amalannya lebih besar dari yang punya 1J, 1 juta. Uang itu kan STMJ, 100-an, 100 ribuan, T triliunan, M miliaran, J jutaan. Udah STMJ, nggak ada lebih dari itu yang saya tahu. Dan ternyata benar, susu lebih mahal kan, lebih murah. STMJ. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini orang yang diberikan oleh Allah zinah yang banyak, justru ia harus maksimalkan itu dalam rangka mencapai ahsanu amala. Punya keluarga besar, ini cara dia untuk mencapai ahsanu amala. Punya harta yang banyak, ini cara dia mencapai ahsanu amala. Punya jabatan tinggi, mencapai ahsanu amala. Karena yang mendapatkan naungan di hari kiamat juga manusia berbeda-beda. Ada imamun adilun, ada orang yang bersaudara, ada orang yang berinfak, semuanya beda. Karenanya semangat dari surat Al-Kahfi ayat 7, semua anugerah Allah ini adalah dalam rangka kita mencapai ahsanu amala. Karena tidak mungkin kita mencapai ahsanu amala kalau tidak ada anugerah Allah dalam bentuk zina-zina yang sangat banyak. Anak itu adalah alat kita mencapai ahsanu amala. Keluarga alat kita mencapai ahsanu amala. Kendaraan, rumah, tempat tinggal dan sebagainya, investasi dan lain sebagainya, inilah alat kita juga untuk mencapai ahsanu amala. Dan terakhir ayatnya adalah surat Al-Mulk ayat yang kedua.
Allazi khalaqal mauta wal hayat. Ini lebih panjang lagi, yaitu adanya kehidupan sampai kematian, atau dari tiada menjadi ada, ya, karena maut dahulu berarti minal adam, karena kita dahulu tiada, semua ini tiada baru Allah adakan, dan nanti Allah tiadakan. Tapi antara waktu yang panjang itu, dari ketiadaan menjadi ada, dari kehidupan sampai kepada kematian, ternyata panjang waktu itu semuanya adalah alokasi untuk kita mampu berkompetisi menjadi ahsanu amala. Kata para ulama, tanpa kompetisi sulit kita membangun ahsanu amala, nggak mungkin. Makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitab Fathul Bari itu membagi kompetisi menjadi 3. Ada kompetisi yang mubah, ya, yang seperti kita katakan yang dibolehkan. Tapi ada kompetisi yang haram, kata beliau. Ya, sekarang itu muncul kompetisi yang haram. Masa aurat dikompetisikan, kan gitu ya. Kemaksiatan kau ditanding-tandingkan, itu kompetisi yang haram. Tapi ada kompetisi yang wajib, yaitu kompetisi menjalankan ketaatan. Tidak boleh kalah. Ini cerita para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ia kalah dengan sahabatnya dalam arti ahsanu amala, menjalankan ketaatan, dan tidak boleh kita mengalah. Karena kebaikan atau ketaatan itu kalau tidak dilombakan, tidak dikompetisikan, semangat mencapai ahsanu amalnya kurang. Begitulah wassabiqun as-sabiqun. Ada orang-orang yang lebih dahulu, terus menerus mereka lebih awal, lebih baik, lebih terus mereka. Wassabiqun as-sabiqun, itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah membagi kehidupan dan kematian, jeda yang panjang ini ternyata benar. Dalam hadis pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya ayyun nas khair, ternyata man tala umruhu, wa ayyun nas syarr man tala umruhu. Ya, ternyata bab umur itu penting. Ketika ditanya siapa manusia paling baik, yang panjang umurnya. Tapi ntar dulu, belum selesai. Dan siapa manusia paling buruk, yang panjang umurnya. Maka nggak salah kita minta umur panjang. Tapi setelah itu tidak berhenti sampai di sini. Hadisnya, siapa manusia terbaik, yang panjang umurnya. Sesuai dengan panjang umur itu, baiknya juga besar. Panjang baiknya. Yang terburuk manusia adalah yang panjang umurnya, panjang juga kejahatannya. Berarti yang pendek umurnya tidak berkesempatan menjadi manusia terbaik, tapi alhamdulillah tidak akan berkesempatan menjadi manusia terburuk. Yang panjang umurnya al-mauta wal hayat, maka ia berpotensi, berpeluang, berkemungkinan untuk menjadi manusia terbaik atau manusia terburuk. Yang dilihat adalah ahsanu amalanya. Akan terbaik kalau amalnya amal terbaik, terburuk kalau amalnya amal terburuk. Dan itu dihitung dari mulai tiada sampai ia ada, dari mulai ia hidup sampai ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu hadirin sahabat Edream yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ya pemaknaan kita terhadap ahsanu amal. Semuanya dalam kerangka yang sangat besar dari Allah. Kita ingin membuktikan bahwa kita layak mencapai ahsanu amala dengan semua amal yang kita lakukan. Karena dalam rumusnya, semua yang dilakukan manusia itu adalah amal, bukan sekedar amal dalam konteks yang sempit, yaitu ibadah mahdhah. Jika itu berarti tidak mungkin kita berkesempatan menjadi atau kita diberikan oleh Allah anugerah ketika kita akan menghadap Allah, kita termasuk yang mampu menjalankan, memaksimalkan dan menjadikan diri kita terus menerus mencapai ahsanu amala. Jadi siapa yang paling baik amalnya? Yang memanfaatkan semua zina, yang memanfaatkan semua kompetensi, semua kemampuan, yang memanfaatkan waktu yang panjang, yang memanfaatkan semuanya untuk apa? Untuk beramal. Amal apa? Amal yang sesuai dengan kebidangan kita, amal yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena
manusia diberikan oleh Allah anugerah yang berbeda-beda. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ahsanu amalannya bidang apa? Bidang peperangan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahsanu amalannya bidang Al-Qur'an, bidang fikih juga disebutkan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an apa ahsanu amalannya? Bidang tafsiril Quran. Begitulah pembidangan-pembidangan, karena tidak mungkin manusia expert di semua bidang, dan disitulah masing-masing insya Allah mampu menjadikan semua yang ia miliki, yang ia mampui, yang ia punya kemampuan di bidangnya untuk mencapai ahsanu amala, dan ahsanu amala yang akan melayakan surganya insya Allah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sahabat iDream semuanya, apa yang kita bahas tentang 3 ayat mulia tentang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Kalau itu pertanyaan, jawabannya insya Allah kita semua bisa mencapai ahsanu amala. Tidak ada mustahil dalam bab ini, karena umum, karena baca hadis juga yang masuk surga juga berbagai amal yang dilakukannya, tidak hanya satu amal yang melayakkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sangat berharap mudah-mudahan semua amal kita, semua kerja kita, semua kontribusi kita, insya Allah apapun itu akan menjadi ahsanu amala yang dihitung oleh Allah sebagai tanda kita layak mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akhir dari majelis ini. Jazakumullah khaira atas kebersamaannya dalam majelis ini. Atau sahabat iDream dimanapun berada ya, mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan keahsanan amal kita. Nggak tahu benar nggak keahsanan, tapi semuanya insya Allah semangat kita adalah terus kita berkompetisi yang diwajibkan. Karena itu berkompetisi dalam mencapai amal yang ahsan insya Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sungguh luar biasa pemaparan dari Ustadz Atabik Lutfi yang memberikan sebuah pencerahan kepada kita bahwa sejatinya teman-teman semuanya sahabat iDream, kita sangat luas kesempatan kita untuk bisa mendapatkan ahsanu amala seperti itu ya. Yang terpenting adalah tadi ditekankan bahwa kita harus memandang ibadah secara luas. Jangan sampai kita memandang ibadah hanya pada hal-hal yang terlihat itu ibadah seperti sholat dan sebagainya. Ya, ternyata profesi kita, ternyata pekerjaan kita, aktivitas kita apapun itu, selama tentunya niatnya karena Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah semuanya bisa berpeluang untuk mendapatkan ahsanu amala sebagai salah satu sebagai jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu ya. Baik, kita akhiri kajian kita karena sudah menuju Isya. Ustaz ya, ini tidak ada tanya jawab untuk sesi kali ini. Itu saja sahabat iDream, kajian tematik kita pada kesempatan kali ini tentang siapa yang paling baik amalnya. Semoga pertanyaan ini kita mampu jawab dengan penuh keyakinan dan berusaha bahwa kita termasuk yang paling baik amalnya. Seperti itu. Saya Rangga Kusumo, mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Jangan lupa selalu simak kajian tematik yang akan rutin kita laksanakan dan juga kajian-kajian lainnya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.